Apa jadinya jika kepulangan seorang TKW justru membuka gerbang terlarang antara dunia manusia dan dunia arwah? Inilah kisah nyata penuh misteri dan horor yang tak akan bisa kamu lupakan. Sebuah cerita tentang Sari, seorang janda yang pulang kampung setelah 10 tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Ia berharap bisa memulai hidup baru bersama anak semata wayangnya, Dika. Tapi yang menantinya bukan kebahagiaan, melainkan kengerian. Sari menemukan rumah masa kecilnya di desa Jatigede tak hanya tua dan reot, tapi menyimpan rahasia kelam. Sumur tua di belakang rumahnya ternyata adalah gerbang dunia arwah. Tak sembarang orang boleh menyentuh airnya, apalagi membangunkannya. Teror mulai muncul satu demi satu. Anak semata wayangnya berjalan sambil tidur dan berbicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Sosok anak kecil berambut panjang menampakkan diri di sudut kamar. Suara tangisan dan jeritan dari dalam sumur setiap pukul 3 dini hari, hingga mata hitam mengintip dari dasar kegelapan. Lalu terkuaklah fakta mencengangkan. Dika ternyata bukan anak kandung Sari. Ia adalah reinkarnasi dari arwah janda yang dahulu dikorbankan di sumur terkutuk itu. Wanita itu bersumpah akan kembali dan mengambil apa yang menjadi miliknya. Dan sekarang, waktunya sudah tiba. Cerita ini bukan sekadar kisah horor biasa. Ini adalah gabungan antara mitos lokal, kutukan turun-temurun, dan konflik batin seorang ibu yang mencintai anaknya lebih dari hidupnya sendiri. Cerita ini menyuguhkan ketegangan tiada henti, misteri yang saling terhubung, dan kejutan tak terduga di akhir yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Jika kamu pencinta kisah Tika Abuwa, kisah janda, misteri lokal, dan teror supranatural dengan twist emosional yang dalam, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Namaku Sari. Usia 38 tahun, seorang janda dengan satu anak laki-laki bernama Dika, yang kini berumur 16 tahun. Aku baru saja kembali dari Arab Saudi setelah bekerja sebagai TKW selama hampir 10 tahun. Suamiku meninggal saat Dika masih berusia 3 tahun karena kecelakaan tunggal di hutan pinus dekat kampung. Orang bilang itu kecelakaan, tapi aku tahu ada yang tidak beres malam itu. Tapi aku memilih diam. Karena kampung kami, desa Jatigede, bukan tempat untuk banyak bertanya. Terlalu banyak rahasia. Terlalu banyak mitos yang dianggap kebenaran. Aku pulang ke rumah tua peninggalan orang tuaku. Rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Retak-retak di dindingnya seperti akar-akar luka yang mencoba mengingatkanku pada masa lalu. Di belakang rumah berdiri sebuah sumur tua, ditumbuhi lumut dan dibungkus dingin yang tak wajar. Kata orang kampung, itu sumur angker. Tak boleh dikuras. Tak boleh disentuh airnya. Bahkan tak boleh dilihat terlalu lama. Tapi aku tak percaya. Aku datang dengan logika. Aku datang dengan pengalaman pahit sebagai TKW yang pernah dikurung majikan. Dipukul karena tak sengaja memecahkan guci keramat mereka. Tapi aku tak pernah percaya hantu. Hingga malam itu, 2 minggu setelah aku pulang ke kampung. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Dika pulang sekolah dengan wajah pucat. Bu, tadi waktu lewat belakang sekolah, aku lihat Pak RT berdiri di tengah sawah. Diam aja, matanya hitam semua. Kayak gak ada bola matanya. Aku mengernyit. Jangan ngomong sembarangan, Kak. Kamu pasti cuma kecapekan. Tapi bener, Bu. Teman-teman juga lihat. Pas kami balik lagi, dia udah gak ada. Kejanggalan pertama. Malamnya, aku bermimpi seseorang memanggilku dari arah sumur belakang. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. Sari, airmu belum lunas. Aku terbangun dengan peluh dingin. Kukira itu hanya mimpi karena kelelahan. Tapi esoknya, tetangga sebelah, Embok Warni, datang dengan wajah pucat. Kamu semalam mimpi sesuatu ya? Aku tertegun. Iya, kok tahu? Mbok Warni menggigit bibir. Sudah waktunya dia bangun. Sumur itu sudah terlalu lama kering. Dan kamu dulu yang pernah disucikan di situ saat kecil kan? Aku mundur 1 langkah.
Maksud mbok apa? Orang tuamu tak pernah cerita ya? Ternyata aku bukan sekadar anak kampung biasa. Waktu kecil aku pernah kerasukan, dan orang tuaku menyerahkanku pada seorang dukun tua. Ritual pembersihan dilakukan di sumur itu. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu rumah sering padam jam 3 dini hari, padahal PLN tidak pernah bermasalah. Dika sering berjalan sambil tidur, dan setiap kali kubangunkan, dia menatapku dengan wajah, bukan wajahnya. Matanya hitam, kulitnya abu-abu seperti tanah basah. Ia hanya akan berkata satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Airnya belum lunas. Seekor ayam peliharaan tetangga ditemukan mati di dekat sumur. Kepalanya hilang, bulunya hangus seperti dibakar, tapi tanah sekitarnya basah seperti habis disiram air. Aku mulai mencari jawaban. Kulemparkan batu ke dalam sumur. Tak terdengar bunyi pantulan air. Kuambil senter, kulempar sinarnya ke dalam sumur, dan kulihat sepasang mata menatap balik dari dasar sumur. Hitam. Tak berkedip. Tidak mungkin itu pantulan. Malam ke-14, aku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam kamar Dika. Tapi saat kuintip, Dika sedang tidur. Di sudut kamar berdiri seorang anak perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Bajunya robek, kakinya kotor. Dia menatapku tanpa berkata, dan kemudian menghilang begitu saja. Aku jatuh terduduk. Setelah kejadian itu, aku mulai bertanya pada sesepuh desa, Pak Miskan. Lelaki tua buta yang dianggap gila karena sering bicara sendiri. Sumur itu bukan sumur biasa, Sari, katanya pelan. Itu pintu antara dunia kita dan dunia yang menunggu pembayaran. Pembayaran apa? Jiwa, darah. Dulu orang tuamu menukar jiwamu agar kamu hidup. Tapi sekarang waktumu sudah habis. Dan yang lebih mengejutkan, Dika bukan anak kandungku. Ia anak dari arwah wanita yang dulu dikorbankan di sumur itu. Wanita itu janda yang mati karena difitnah sebagai penyihir. Ia dibunuh warga dan jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Ketika tengah malam, hujan badai mengguyur desa. Ia bersumpah akan mengambil kembali anaknya. Dika adalah reinkarnasi jiwa itu, kata Pak Miskan. Aku tak percaya. Tapi saat aku mencari akta lahir Dika, tak kutemukan satupun. Semua dokumen milikku hilang. Hanya tersisa foto lama saat aku baru pulang dari rumah sakit. Tanganku menggenggam bayi laki-laki, tapi wajahku terlihat kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Setelah pertemuan dengan Pak Miskan, tubuhku terasa ringan, tapi jiwaku serasa tenggelam ke dalam kabut. Aku berjalan pulang seperti orang linglung. Dika tak ada di rumah. Seharusnya dia sudah pulang dari sekolah, tapi jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Langit mulai mendung dan angin dingin meniup daun-daun kering dari pohon jambu di halaman. Aku mencoba menelepon Dika, tapi sinyal hilang. Tak ada suara, hanya dengungan aneh dari ponselku. Suara seperti gemericik air dan bisikan lirih. Kembalikan dia, kembalikan anakku. Ponselku jatuh dari tangan. Aku mulai panik. Tiba-tiba suara ketukan dari belakang rumah membuat jantungku hampir meloncat. Bukan dari pintu, dari arah sumur. Ketukan 3 kali, pelan, teratur. Aku memberanikan diri ke belakang. Daun pisang yang menutupi sebagian area sekitar sumur bergerak-gerak seperti tersentuh angin, padahal udara diam. Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Aku mendekat. Dika, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, Dika muncul dari balik sumur. Bajunya basah kuyup. Wajahnya pucat. Mata kirinya seperti berwarna abu-abu. Aku berlari memeluknya. Kak, kamu dari mana? Aku dari bawah, Bu. Dari bawah mana? Dia menatapku. Ibu tahu, sumur itu bukan tempat biasa. Tubuhku gemetar. Ada yang ingin bicara, Bu. Sama ibu. Dia bilang, ibu belum bayar hutangnya. Aku menarik tangannya dan membawanya masuk rumah. Ku kejar logika yang tersisa dalam otakku. Apa mungkin anakku kerasukan? Tapi bagaimana bisa dia tahu hal-hal yang bahkan aku baru tahu hari ini? Malam itu, kami tidur dalam satu kamar. Aku tak bisa memejamkan mata.
Setiap kali kulirik Dika, dia tidur seperti bayi. Tapi tepat pukul 3 dini hari, dia bangun dan duduk tegak. Bu, suaranya berat dan dalam, bukan suara anak remaja. Aku hanya bisa menatap. Dulu, ibuku dibakar karena kalian. Aku minta pengganti, dan kamu sudah berjanji. Kau pakai hidup anakku untuk menyelamatkan anakmu. Sekarang, waktunya aku mengambil kembali yang milikku. Aku memeluk Dika, menangis. Tolong, jangan ambil dia. Ambil aku saja. Sosok Dika menatapku. Tidak bisa. Jiwamu bukan milikmu. Kau sudah menggadaikannya. Kau hanya penampung sementara. Paginya, aku pergi ke rumah Pak Miskan. Ia sudah menungguku di beranda, seolah tahu aku akan datang. Kalau ingin menyelamatkan Dika, kamu harus ke hutan keramat. Di sana ada makam si janda yang dikorbankan. Tapi hati-hati, dia akan mencobamu. Dia akan menampilkan segala rasa bersalahmu. Kau harus bertahan. Sari. Aku tidak mengerti, tapi aku tak punya pilihan. Sore itu, aku berjalan kaki ke arah hutan yang disebut Pak Miskan. Langit merah darah, burung-burung menghilang. Pepohonan seperti merunduk dan setiap langkahku seakan ditarik kembali. Tiba-tiba, kabut turun. Aku tersesat, tapi lalu aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di depan batu besar. Rambut panjang, bajunya compang-camping, dan tubuhnya terbakar sebagian. Ia menatapku. Wajahnya penuh luka. Tapi matanya, itu mata Dika. Dia tersenyum. Terima kasih, kau telah membesarkannya. Sekarang, biarkan aku mengajaknya pulang. Tidak. Aku berlari memeluk arwah itu. Dia menangis. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup. Bagaimana rasanya dipisahkan dari anak yang bahkan belum sempat kuberi nama. Aku ikut menangis. Ambil aku saja, biarkan Dika hidup. Dia diam lama. Kemudian berkata, kalau begitu, kau harus menyerahkan semuanya. Jiwamu, namamu, bahkan ingatan tentang siapa dirimu. Kau akan menjadi roh penunggu sumur. Selamanya, aku mengangguk. Dalam sekejap, dunia berubah. Keesokan harinya, warga menemukan Dika tergeletak di depan rumah. Ia pingsan, tapi hidup. Ia tak mengingat apa-apa. Semua keanehan hilang. Rumah itu tampak lebih terang, seolah kegelapan telah pergi. Tapi warga desa bersaksi setiap malam mereka mendengar suara tangis wanita dari arah sumur. Tangis yang dalam dan penuh rindu. Kadang terdengar suara lirih. Dika, maafkan ibu. 15 tahun telah berlalu sejak malam itu. Dika kini sudah dewasa, bekerja sebagai guru di kota. Ia tak pernah kembali ke desa Jatigede. Rumah tua itu tetap berdiri, tapi tak ada satupun yang mau menempatinya. Terlalu banyak cerita menyeramkan menyelimuti tempat itu. Warga percaya bahwa rumah itu kini dijaga oleh penunggu, seorang wanita yang malam-malam menangis di dekat sumur. Tapi tak ada yang berani memastikan siapa dia. Dika hidup normal, setidaknya begitulah kelihatannya. Ia selalu membawa foto lama, satu-satunya milik almarhumah ibunya, Sari. Meski anehnya, ia tak bisa mengingat wajah ibunya dengan jelas. Saat memandang foto itu, rasanya seperti melihat orang asing, tapi tetap menimbulkan perasaan hangat dan rindu. Hingga suatu hari, Dika mendapat panggilan dari seorang tua. Ia mengaku bernama Pak Miskan. Pertemuan itu terjadi di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Pak Miskan sudah sangat tua, bahkan hampir tak bisa bicara tanpa dibantu napas tabung. Dika, katanya pelan, kau harus kembali. Untuk apa, Pak? Dika menatap tajam. Saya bahkan tidak ingat apapun soal masa kecil saya di desa itu. Itulah masalahnya. Ingatanmu dikunci untuk melindungimu. Siapa yang menguncinya? Yang mengorbankan dirinya untukmu. Dika terdiam. Ia merasakan sesuatu yang hangat di balik matanya, seperti ada gelombang air yang siap pecah menjadi hujan. Dia, ibumu Dika. Ia bukan hanya seorang janda, tapi penjaga dua dunia. Ia menolak kembali sebagai manusia.
Ia menolak masuk surga. Ia memilih menunggu agar kau bisa hidup. Dika memutuskan kembali. Desa Jati Gede kini sepi. Rumah-rumah berdebu. Tapi rumahnya tetap sama, berdiri kokoh. Tak satu pun berubah. Seolah waktu berhenti di sana. Dika melangkah masuk. Di dinding masih tergantung foto ibunya. Lalu suara itu datang lagi. Tangis, lirih teredam air dari arah sumur. Ia berjalan ke belakang rumah. Dan di sana berdiri sosok wanita. Berambut panjang, mengenakan gaun putih usang. Tak terlihat menyeramkan. Justru sebaliknya. Damai. Dika mendekat. "Ibu." Sosok itu menatapnya. Mata yang dulu ia lihat dalam mimpi-mimpinya. Mata yang selalu muncul saat ia ketakutan kecil. Mata yang seharusnya sudah mati. Sari tak bicara. Tapi bibirnya bergerak. "Aku menunggumu." Air mata mengalir di pipi Dika. "Aku ingin kau hidup bahagia. Jangan pernah kembali. Tapi kalau kau di sini, aku akan terus ada." Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur retak. Akar-akar pohon keluar, membelit tubuh Sari. Angin berputar. Dunia seperti runtuh. Sari berteriak, "Pergi kah? Kembalilah. Jangan lihat ke belakang." Tapi Dika tetap di tempat. "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri lagi." Saat itulah kebenaran terbuka. Sosok di depannya berubah. Setengah manusia, setengah arwah. Sari bukan lagi hanya penunggu. Ia kini bagian dari penjaga gerbang arwah, terikat selamanya oleh pengorbanan dan kutukan. "Jika kau tetap di sini," katanya lirih, "maka kau akan menggantikanku." Dika menutup mata. Air mata membanjir. Dan ketika ia membukanya, ia sudah berada di depan rumah. Pingsan basah kuyup. Di tangannya, seuntai gelang rotan yang dulunya dipakai ibunya. Sejak hari itu, Dika tak pernah kembali. Tapi ia membangun sekolah di dekat desa dan dinamai Sekolah Sari Pelita Jiwa. Namun warga bersaksi, setiap malam Jumat mereka melihat sosok wanita berjalan dari arah sumur, menggendong anak kecil, menimang-nimang, dan menyanyikan lagu Nina Bobo yang membuat bulu kuduk berdiri. Katanya, dia masih menunggu. Mungkin bukan untuk menjemput, tapi untuk menjaga. Atau mungkin untuk mengambil siapapun yang mengganggu batas dua dunia itu lagi.